Assalamualaikum Pak Firman. Waalaikumsalam Bapak Selamat Yaldi. pagi ya. Selamat pagi Gimana juga. kabarnya Pak Firman hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat, alhamdulillah masih di Ya, dalam keimanan yang lurus. Amin. amin ya Allah. Nah, jadi terima kasih sebelumnya Pak Firman ya, udah mau kolaborasi sama saya untuk saya lakukan supervisi ke kelas untuk kegiatan pembelajarannya. Nah, jadi di tahapan supervisi itu kan ada praobservasi, observasi, dan pasca observasi. Nah, sekarang kita ada di tahapan praobservasi, di mana saya ingin menggali informasi dulu dari Pak Firman tentang beberapa hal sebelum nanti kita masuk ke observasinya. Nah, yang pertama, apa harapan Pak Firman dalam pertemuan kita hari ini, Pak? Harapan saya dapat evaluasi ya Pak ya. Ya. Karena dari sisi pembelajaran pasti saya masih terdapat banyak kekurangan. Terlebih ketika ada pengaplikasian kurikulum Merdeka, bisa jadi ada hal-hal yang harus diubah gitu dalam metode pembelajaran Ya. saya gitu Pak. Betul, betul. Kemudian yang kedua, materi yang mau disampaikan tuh tentang apa nih, Pak, di kelas Bapak? Untuk materi yang saya sampaikan, karena di kelas 10, materi yang saya sampaikan adalah tentang penelitian sosial. Ya. Eh, ini juga berkaitan dengan mereka merancang dan berpikir analogis dan kritis gitu. Oh iya. Nah, di pembelajaran ini area mana tuh yang ingin Bapak kembangkan? Eh, untuk dari materi penelitian sosial sendiri, capaian dari siswanya itu adalah mereka bisa menganalisa fenomena, kemudian bisa mengembangkan data-data sosial, Pak, gitu. Oh iya gitu ya. Gitu, Pak. Nah, tujuannya berarti itu ya. Tujuan pembelajarannya gimana? Nah, untuk tujuan pembelajarannya, siswa ini mampu menganalisis fenomena sosial melalui metodologi yang baik dan benar, Ya. kemudian juga bisa menggali fenomena secara logis, kritis, dan kredibel. Iya. Oke, sangat menarik ya. Nah, kemudian yang sudah dipersiapkan apa aja nih Pak untuk pembelajarannya? Yang saya persiapkan sejauh ini adalah untuk RPP mungkin sudah pasti ada ya Pak ya, Ya. karena memang itu tuntutan dari setiap guru. Kemudian juga untuk materi pembelajaran, karena mengikuti sebelumnya, materi yang sudah disampaikan itu sudah memuat sampai dengan kegiatan praktik. Ya. Jadi di kelas itu seharusnya sudah bisa mengkaji eh, masalah gitu yang Oh mereka ya. teliti dari metode yang sudah mereka pilih juga. Hmm. Nah, kemudian strategi yang akan digunakan dalam RPP tersebut gimana Pak? Saya sedang berusaha untuk menerapkan pembelajaran terdiferensiasi Oh iya. seperti yang waktu itu Bapak obrolkan. Oh iya. Cuma mungkin saya belum maksimal Pak untuk Iya. pembelajaran terdiferensiasi ini. Karena mungkin kalau terdiferensiasi lebih kepada konten Pak untuk yang Oh dari metode nantinya. penelitian. Ya. Eh, ya pasti saya membutuhkan evaluasinya gitu, Oh makanya iya. ini juga bermanfaat untuk saya gitu Pak. Oh iya, siap. Nah, mudah-mudahan nanti selain berdiferensiasi juga ada dimasukkan juga pembelajaran sosial emosionalnya ya Pak Firman ya. Iya, betul Pak. Kemudian komitmen Bapak dalam pelaksanaan pembelajarannya nanti gimana Pak? Untuk kegiatan pembelajaran sebetulnya yang saya dorongkan karena tadi tujuan pembelajarannya harus bisa mengkaji fenomena. Sebetulnya tidak muluk-muluk ya Pak ya, ketika siswa bisa lebih peka dan rasional dalam melihat sebuah fenomena, itu juga sudah merupakan komitmen dari pembelajaran yang berlangsung gitu Pak. Oh iya. Oke, terima kasih Pak Firman ya atas penjelasannya di praobservasi ini. Nah, saya ingin menanyakan nih bagaimana perasaan Pak Firman nih setelah kita berdiskusi pada sesi ini. Eh Sebetulnya saya penasaran pertama iya, kemudian sebetulnya semangat untuk belajarnya gitu Pak. Karena Iya. barangkali sejauh ini saya mengajar itu harus ada yang diperbaiki, mungkin itu sih Oh Pak. iya. Oke deh. Oke kalau gitu Pak Firman terima kasih ya atas penjelasannya di sesi Sama-sama Pak. praobservasi ini. Nanti sampai ketemu di kelas ya. Nanti Siap, saya insya observasi. Allah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kalian selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk pertemuan hari ini kita akan masih membahas tentang metode penelitian sampai nanti kalian akan melakukan riset.
Jadi hari ini saya akan jelaskan kalian tentang prosedur penelitian. Nah, sebelum mulai kepada pembelajaran intinya, sekarang coba dicek dulu apakah kalian sudah menyiapkan pembelajaran hari ini dengan sebaik-baiknya. Coba dicek, rapihkan dulu tempat duduk kalian, kemudian buat nyaman tempat duduk kalian. Kalau yang tidak ingin ada gangguan, silakan handphonenya dimatikan, kemudian dimasukkan ke dalam tas. Persiapkan diri kalian supaya konsentrasi penuh terhadap pembelajaran. Nah, kalau sudah, sebelum memulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk memulai pembelajaran ini, kita berdoa, dan untuk berdoa silakan dipimpin oleh ketua muridnya. Silakan pimpin untuk berdoa. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dipersilakan. Amin. Amin. Mudah-mudahan kalian diberikan keberkahan dari pembelajaran hari ini. Oke, untuk memulai, sekarang saya akan absen dulu untuk mengetahui siapa saja yang tidak hadir. Adi Akbar, Azhan, Alicia, Dean, kemudian Diki, Herdi, Imam, Jihan, Reval, Maulia, Muhammad Patih, Sylvia, Siti Fatimatu, Siti Fatma, Siti Nurhalisa, Siti Wulandari, Siti Zahra, Siti Zahratu, kemudian Syahla, Yasmin, kemudian terakhir adalah Yusran. Oke, mari kita mulai pembelajarannya. Nah, sambil mengingat-ingat materi yang lalu, kalian sudah dijelaskan tentang penelitian itu ada yang kuantitatif dan kemudian ada yang kualitatif. Nah, sebetulnya kedua-duanya ini memiliki pendekatan yang hampir mirip. Hampir miripnya itu adalah karena mereka sama-sama mencari kebenaran dari sebuah kejadian. Itu ketika kita mencari kebenaran di dalam sebuah kejadian, kita bisa menentukan penelitian itu, objeknya, kemudian kebenarannya, itu berdasarkan hal yang terjadi. Kalau terjadi secara umum kepada kita semua, itu pendekatannya melalui pendekatan kuantitatif. Tetapi kalau kasusnya kemudian unik, hanya terjadi dalam beberapa kasus saja, itu penelitiannya kita dilakukan dengan cara kualitatif. Nah, untuk membedakan kuantitatif dan kualitatif, kita lihat dulu dari risetnya, dari kejadiannya itu terjadi seperti apa. Jadi kalian juga harus menyadari tahapannya itu seperti apa. Nah, sama seperti kasus yang terjadi di masyarakat, kalian itu tidak bisa menyebutkan secara instan kalau itu tuh kejadiannya karena terjadi karena hal-hal sesuatu gitu. Contohnya ketika misal, saya sudah beberapa kali berikan contoh. Misal ada terjadi kecelakaan di daerah lingkungan sekitar kalian. Kalian tidak bisa sebutkan kecelakaan yang terjadi itu adalah akibat hal-hal yang mistis. Karena itu bukan hal yang logis. Itu bukan hal yang logis. Kemudian tidak juga bisa dianalisis. Itu adalah hal yang dasar untuk dilakukan penelitian. Nah, ketika kita akan menentukan kuantitatif dan kualitatif di dalam sebuah penelitian, kita harus sesuai dulu nih dengan urutan penelitian. Jadi dari kebutuhan penelitian itu diawali dengan munculnya masalah yang ada di hadapan kalian. Jadi masalah yang kalian angkat itu harus nyata ada di hadapan kalian, benar-benar ada.
Kalau kalian ngawang-ngawang masalahnya mungkin diada-ada, mungkin bisa jadi itu bukan masalah sosial, tetapi itu masalah kalian. Jadi kalau kalian merasa, mungkin misal diangkat contoh permasalahannya adalah saya merasa hidup saya teh susah gitu. Kemudian kalian itu mengeneralisir kalau kehidupan itu susah akibat kemampuan kalian yang rendah. Dan kalian merasa semua orang juga merasakan hal yang sama. Nah, tidak bisa digeneralisir seperti itu. Tapi dilihat dulu kondisi masyarakatnya itu yang terjadinya seperti apa, baru disimpulkan. Jadi bukan asumsi kita yang menentukan masyarakat bermasalah, tetapi kalian lihat kejadiannya yang sebetulnya terjadi seperti apa. Nah, dari situ kemudian kalian menentukan rumusan masalah. Minggu lalu sudah kita buat untuk menjadi sebuah kelompok-kelompok. Kalian juga sudah membuat topik-topik yang menarik untuk kalian kaji. Nah, silahkan nanti kita akan membuat kelompok. Di kelompok itu kalian tentukan rumusan masalahnya. Kemudian setelah kalian merumuskan masalah, kalian nanti akan menggali hal-hal yang menarik di dalam kejadian yang kalian angkat. Nah, secara lebih jauh, rumusan masalah itu adalah pertanyaan general yang ada di dalam penelitian. Pertanyaan general ini itu merujuk kepada pertanyaan yang harus kalian jawab berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Kemudian ada hipotesa. Nah, sekarang ini silahkan dicatat karena ini mungkin minggu lalu belum tercatat di catatan kalian. Hipotesa atau hipotesis itu adalah sebuah dugaan. Jadi hipotesa atau hipotesis itu adalah sebuah dugaan. Dugaan yang dimaksud ini adalah dugaan apakah yang kalian lihat itu benar-benar terjadi dan hal yang logis atau bukan. Jadi dugaannya itu adalah dugaan yang ini bisa dijelaskan atau tidak sih gitu. Jadi bukan sembarang kalian itu menduga dengan cara suuzon misalnya tuh. Misal ketika terjadi kasus kecelakaan misalnya. Kalian berpraduganya itu adalah berpraduga hal yang logis. Oh, mungkin jalanannya licin. Apakah betul jalanannya licin gitu? Atau kendaraan yang dipakai ternyata tidak layak. Apakah betul kendaraannya tidak layak gitu? Nah, jadi hipotesa itu bisa dipertanyakan. Logis bisa dianalisis. Itu hipotesa. Jadi dugaan itu bukan sembarang dugaan. Jadi, oh saya mah menduga itu tuh karena mungkin si pengendaranya banyak hutang. Nah, itu kan gak nyambung ya. Itu adalah sesuatu yang tidak nyambung. Kemudian hipotesis. Sudah selesai kalian catat? Oke. Nah, kemudian ini kegiatan yang akan kalian lakukan hari ini adalah tentang mengumpulkan data. Nah, ketika kegiatan kalian mengumpulkan data, kalian itu harus tahu dulu nih, penelitian kalian itu masuk dan tergolong ke dalam kuantitatif atau kualitatif. Nah, sebelum jauh sampai sana, kalian akan saya kasih tahu dulu tentang teknik sampling atau teknik menentukan subjek penelitian. Karena penelitian itu nanti berbeda antara kuantitatif dengan kualitatif. Nah, nanti di soal-soal yang kalian kerjakan untuk penilaian akhir tahun itu akan ada soal-soal seperti itu. Ada kasus, kemudian dari kasus itu kalian harus menentukan samplingnya kuantitatif atau kualitatif. Sudah selesai dicatat? Oke. Ada yang masih belum ya?
Nah, dari data yang kalian kumpulkan, kalian itu harus bisa menyimpulkan. Menyimpulkan itu sama dengan kalian kemarin ketika belajar paragraf itu deduksi atau induksi. Nah, kalian harus ingat-ingat tuh, kalau deduksi dari mana ke mana? Bukan dari kesimpulan, dari hal yang umum. Tapi bagus Arya, bagus. Kalau deduksi itu dari hal yang umum. Kemudian kalimatnya setelah kalimat yang umum itu adalah kalimat yang khusus. Atau yang menjelaskan hal yang berupa umum. Bagus Arya. Kalau induksi? Dari khusus ke umum. Bagus Kahla. Kalau induksi itu dari hal-hal yang khusus ke hal yang umum. Ada yang bisa kasih contoh untuk yang deduksi? Ada yang bisa kasih contoh yang deduksi? Boleh Imam? Bisa kasih contoh? Terus satu kalimat lagi. Manusia adalah makhluk sosial, budi adalah manusia. Satu kalimat kesimpulannya adalah budi adalah makhluk sosial. Bagus Imam. Cuma itu tadi belum lengkap ya. Itu contoh yang minggu lalu. Ada yang bisa kasih contoh yang lain? Oke. Cara berpikir deduktif itu atau cara penjelasan deduksi itu adalah cara berpikir yang dari umum dulu nih. Jadi kita lihat fakta yang secara umum, dari fakta yang secara umum kemudian kita jelaskan. Misal, kenapa anak bisa disebut terlambat? Kasusnya anak terlambat nih secara umum. Dijelaskan kalau anak ini datang lewat dari jam 7, kemudian karena kendaraan yang digunakan mogok, di jalan situasinya macet. Nah, itu adalah situasi-situasi yang khusus. Itulah disebut dengan deduksi. Dan induksi itu adalah sebaliknya. Nah, setelah disimpulkan kemudian digeneralisasi. Nah, ini adalah kegiatan yang sudah kalian lakukan sebetulnya. Jadi pembuatan perancangan penelitian itu sudah kalian kerjakan. Jadi kalian sudah menentukan topik, kemudian sudah melakukan kajian terlebih dahulu, kemudian merumuskan permasalahannya, merumuskan pertanyaannya. Kemudian sekarang kalian akan melakukan kegiatan pelaksanaan penelitian. Nah, berdasarkan topik-topik yang kemarin kalian angkat, itu kalian sekarang akan melakukan risetnya. Nah, risetnya tadi nanti mungkin akan terbagi-bagi antara kuantitatif dan kualitatif. Karena penelitian yang kuantitatif dan kualitatif ini sudah dijelaskan, sekarang saya akan jelaskan teknik samplingnya. Saya akan jelaskan sampelnya sebentar ya. Mana sampling? Sampel. Tunggu sebentar. Oke. Di dalam penelitian itu ada yang disebut dengan sampel. Ada yang pernah tahu sampel? Sampel itu adalah contoh. Jadi kalau kalian misal beli kue, tapi kalian pengen tahu rasanya itu cocok atau enggak di lidah kalian. Kalian kan enggak langsung nyobain seluruh kuenya kan. Tapi kalian ngambil sampel. Atau mungkin kalian lebih akrab dengan kata testi itu singkatan dari apa? Testimoni. Pintar. Jadi testimoni itu adalah sampel. Kalian tidak mengambil keseluruhan halnya, tapi keseluruhan bendanya, tapi kalian cuma ambil contohnya aja. Nah, sama ketika kalian ingin melakukan penelitian, kalian juga akan melakukan hal yang sama dengan seperti itu. Jadi kalau kalian
lihat masyarakat, ditanyanya itu nggak ke semuanya, tapi ambil aja sebagian kecil yang bisa menggambarkan kondisi real. Hanya sebagian kecilnya saja. Nah, itu disebut dengan sampel. Sampel adalah bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. Di sini ada dua kata yang unik. Pertama ada populasi, yang kedua adalah sampel. Kalau tadi sampel itu adalah contoh, populasi kira-kira apa? Populasi itu adalah yang banyak. Populasi itu adalah yang lebih banyak. Bagus. Nah, yang disebut banyak, populasi itu adalah karena keseluruhan data, keseluruhan orang yang akan kalian teliti sebagai subjek, itu masuk ke dalam populasi. Nah, sekarang contoh dari populasi. Saya kasih contoh ya. Kalau saya ngambilnya 10 IPS, maka itu adalah populasi. Tapi kalau 10 IPS 3 saja, itu adalah sampel. Bagus. Nah, sekarang sampel itu terbagi ke dalam beberapa hal. Sebelum kalian melakukan penelitian. Mana ini? Nah, ini untuk yang kuantitatif. Teman-teman kalian kan sudah ada yang melakukan penelitian kuantitatif nih. Nah, penelitian kuantitatif ini ada yang kuantitatif, ada yang kualitatif kan. Nah, untuk yang kuantitatif ini sampelnya. Jadi ada sampel acak ke siapa saja. Ini adalah disebut dengan random sampling. Nah, random sampling ini bisa dilakukan penelitiannya kepada semua orang. Kemudian ada sampel berstrata. Dilihatnya berdasarkan strata dari yang bertingkat, dari yang bawah, menengah, dan atas. Contohnya adalah sampel keseluruhan dari siswa misalnya tuh. Kalau saya melakukan penelitian tentang gaya belajar siswa, apakah berpengaruh ketika gurunya monoton atau tidak gitu. Nah, kemudian saya pengen lihat di kelas 10 pandangannya seperti apa, kelas 11 seperti apa, kelas 12 seperti apa. Maka dilakukanlah sampel berstrata atau bertingkat. Jadi diambil dari kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Kemudian ada sampel kelompok. Sampel kelompok itu ngambilnya cluster sampling. Cluster sampling itu kalau misalnya saya ngambil dari kelas 10 aja, berarti kita pilih nih 10-nya IPA atau IPS. Nah, IPA dan IPS itu adalah cluster masuknya. Atau kelompok IPA dan kelompok IPS. Bagus. Kemudian ada sampel wilayah, dipilihnya berdasarkan wilayah, dan sampel proporsi ini diambil dari kondisi yang imbang. Misal dari IPA 50%, dari IPS 50%. Nah, satu lagi adalah penelitian dengan cara kualitatif. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang tadi, kalau kualitatif kalian melakukan penelitian itu tertuju langsung kepada satu orang. Di sini disebutnya dengan purposive sampling atau sampel tertuju. Misal, ada teman kalian yang membahas broken home, Cung, siapa saja? Nah, teman-teman kalian yang membahas kepada siswa yang broken home, itu kalian tidak usah bertanya ke semua orang, tapi cukup bertanya kepada orang yang broken home. Kalau yang tadi random sampling, nanyanya bebas kepada siapa saja. Yang penelitiannya tentang kasus sial, Arya dan kawan-kawan, Cung, siapa aja? Nah, kalian itu menggunakan teknik random sampling karena kalian bisa bertanya kepada siapa saja, kepada siapapun. Nah, kemudian ada juga sampel kuota sampling itu kalau di kualitatif berarti ketika kalian melakukan penelitian dibatas nih kepada siapa aja gitu. Misal kalian cuma butuh 10, berarti ambil cuma 10. Kemudian satu lagi adalah teknik snowball. Snowball itu adalah penggalian data secara beruntun. Misal saya bertanya kepada Kahla dulu, nanti Kahla menunjukkan kepada Arya, nanti dari Arya menunjukkan kepada Reval, dan seterusnya. Itu adalah teknik snowball. Nah, karena kalian sudah mengetahui teknik samplingnya seperti apa,
untuk kepada penelitian kalian. Sekarang kalian silakan tentukan penelitian yang kalian sedang jalani itu masuknya kepada kuantitatif atau kualitatif. Jadi dari kasus yang minggu lalu kalian ungkapkan tentang permasalahan yang kalian akan teliti, silakan kalian tambahkan penelitian itu kuantitatif atau kualitatif. Kemudian kalian pilih samplingnya itu sampling apa. Samplingnya sampling apa? Kan yang tadi sudah ada ya, ada yang kuantitatif, ada yang kualitatif. Kalian pilih nih, oh saya mah samplingnya tertuju, berarti penelitian saya kualitatif, gitu. Nah, silakan sekarang kumpul berkelompok berdasarkan kelompok yang sudah kalian tentukan. Silakan duduknya berkelompok. Ya. Sekarang kita coba dulu satu penelitian untuk dijelaskan kepada kita semua. Siapa tahu setelah kita melihat contoh dari teman-teman kalian, kalian bisa lebih terbuka kepada penelitian-penelitian yang akan kalian lakukan lagi gitu ya. Oke, silakan. Ada kelompok yang sudah siap? Oke, sip. Silakan maju ke depan. Kasih aplaus buat teman-teman kalian yang sudah berani untuk maju ke depan duluan. Silakan ke depan. Nanti ini yang menjelaskannya siapa aja? Nanti yang menjelaskan ini pakai mic ya. Ya, silakan perhatikan teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang topik permasalahan. Topik permasalahan yang kami buat adalah faktor penyebab kenakalan remaja. Akan dijelaskan terlebih dahulu topiknya apa kepada Putri Alia. Jadi untuk masalahnya yaitu pada saat ini banyak sekali remaja yang memasuki pergaulan bebas. Salah satu faktor penyebabnya adalah karena adanya ketidakharmonisan dalam keluarganya atau adanya perceraian atau masalah lain. Nah, sehingga mereka jadi teracuhkan atau kurang perhatian oleh orang tuanya dan mereka pun mencari perhatian di luar keluarganya, yaitu bergaul dengan temannya yang membuang rasa kesal atau stres yang dihasilkan oleh konflik keluarganya itu dengan cara merokok dan mengonsumsi narkoba. Rumusan masalahnya, mengapa remaja melarikan diri dari keluarganya yang bermasalah, langsung mencari perhatian di luar keluarganya dengan pergaulan bebas. Dalam topik permasalahan ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, bagaimana mengatasi masalah ini agar tidak semua anak terjerumus ke dalam pergaulan bebas? Yang kedua, apakah remaja terjerumus ke dalam pergaulan bebas karena lingkungan yang buruk atau keinginan diri sendiri? Kenapa orang tua atau anggota lainnya tidak melarang anaknya agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas? Dari riset yang kami buat dan teliti, dari pertanyaan-pertanyaan tersebut ada jawaban-jawaban yang sudah dicatat oleh kami. Yang pertama, peran orang tua itu penting, memberitahu atau memberi nasihat. Lingkungan pertemanan itu mempengaruhi buruk atau baiknya kemungkinan keinginan diri sendiri. Karena kurang peran orang tua, jadi dia penasaran ingin mencoba berbagai hal, mau itu buruk ataupun baik. Karena kebanyakan orang tua memiliki kesibukan masing-masing, lalu mengakibatkan orang tua kurang perhatian kepada anaknya. Orang tua hanya memberi uang, tidak memberi kasih sayang. Sampelnya anak broken home, teknik yang kami sampaikan simple bertujuan, purposive sampling. Dan penelitian ini adalah kualitatif. Kesimpulannya adalah peran orang tua dan lingkungan itu sangat penting.
Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Menurut saya itu sudah bagus sekali. Apa yang kalian lakukan dari kelompoknya Kahla, Seika dan kawan-kawan. Ini adalah sudah penelitian yang sudah sangat bagus sekali. Karena sudah punya sampelnya. Terus kemudian hasil jawaban dari penelitiannya juga sudah sesuai dengan apa yang kalian harapkan. Kalian juga sudah bisa menyimpulkan. Jadi ini adalah penelitian yang sudah cukup layak. Tepuk tangan sekali lagi. Nah, ada yang bisa merefleksikan dari hasil penelitiannya Kahla dan kawan-kawan? Silakan Patih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Pati. Saya mewakili dari kelompok saya tentang topik pembunuhan untuk merefleksi tentang kenakalan remaja ya. Ternyata kenakalan remaja itu yang peran paling penting bukan hanya orang tua, yaitu lingkungan kita, relasi kita, seperti teman-teman kita membawa pengaruh buruk atau baiknya, membawa hal yang baik ke kita atau memberikan dampak positif. Tidak hanya peran orang tua yang memberikan dampak positif untuk kita menjadi lebih baik, lingkungan juga sangat penting. Contohnya seperti kita mempunyai teman gitu di lingkungan sekolah. Banyak sekali kan yang ngajakin tawuran, ngerokok atau mabuk-mabukan. Nah, kita tuh cari teman yang berkualitas gitu. Seperti yang bisa membawa kita menjadi lebih baik, menjadi positif, seperti banyak belajar, mencari hal yang belum kita tahu, terus kita observasi bareng-bareng. Terus juga cari teman yang bisa ngajak kita menjadi lebih baik gitu. Bukan hanya menjerumuskan kita ke dalam masalah seperti itu, Pak. Luar biasa Patih. Terima kasih banyak refleksinya. Oke, untuk pertemuan hari ini kita akan dilanjutkan nanti kepada kelompok berikutnya. Tetapi untuk penutup kelasnya, untuk penutup dari kegiatan kelas hari ini, barangkali ada yang bisa menyimpulkan secara keseluruhan dari kegiatan kita hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan dari kegiatan kita hari ini? Kita ini telah belajar apa, seperti apa, dan kenapa kita mempelajari penelitian sosial? Ada yang bisa? Sekali lagi, seperti biasa, jangan takut salah. Jangan takut salah. Karena kalau kalian salah, itu adalah sebuah hal yang wajar. Kalau salah itu adalah hal yang wajar. Karena belajar itu pasti ada salahnya dulu. Anak kecil belajar lari pasti sempat jatuh. Belajar buat berdiri pasti sempat jatuh. Jadi jangan takut untuk belajar. Ya. Ada yang bisa menyimpulkan dari kegiatan pembelajaran hari ini? Imam? Sebentar ya. Jauh kamu teh tempat duduknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, saya Imam akan menyimpulkan pembelajaran kita di hari ini dalam pelajaran sosiologi. Tadi yang awal kita pelajari yaitu proses berpikir dan penelitian. Terus ada ciri-ciri penalaran yaitu logis dan analitis. Ya. Terus jenis penelitian ada deduktif dan induktif, ya Pak ya? Ya, deduktif. Proses bernalar. Oh ya, itu prosesnya maksudnya. Terus ada 3 syarat penelitian, yaitu mengikuti prosedur ilmiah, sistematis, dan terencana. Ya, terus ada sikap seorang penelitian, yaitu harus objektif, kompeten, dan faktual. Terus ada
rancangan penelitian, yaitu penelitian terlebih dahulu, latar belakang masalah, dan perumusan masalah. Dan yang terakhir yaitu urutan penelitian, yaitu kebutuhan, rumusan masalah, hipotesa ya Pak ya? Hipotesa, ya atau hipotesis, yaitu dugaan, pengumpulan data, kesimpulan, dan generalisasi. Ya, sekian dari saya. Apabila ada yang kurang mohon dimaklumi. Oke, bagus. Ya, sudah bisa menyimpulkan pembelajaran secara keseluruhan. Jadi untuk kalian semua mudah-mudahan metode penelitian ini mendorong kalian supaya bisa berpikir lebih logis lagi, bisa menganalisis kejadian secara rasional, tidak ngasal dalam menyimpulkan sesuatu hal, kemudian kalian itu lebih menjadi pribadi yang lebih dewasa lagi. Sorry ya, itu menjadi pribadi yang lebih dewasa lagi. Kalimatnya agak berlibet tadi. Nah, dari pembelajaran hari ini, kalian itu patut bersyukur karena kalian sudah memiliki kesempatan untuk belajar. Jadi untuk menutup kegiatan pembelajaran hari ini, silakan tundukkan kepala sejenak, refleksikan yang telah kalian pelajari hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat untuk kalian. Untuk menambah keberkahan, silahkan berdoa menurut keyakinan kalian masing-masing. Berdoa dimulai. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Partisipasi kalian bagus sekali, penalaran kalian juga bagus sekali. Kita akan lanjutkan kepada kelompok berikutnya, tapi untuk pertemuan hari ini kita cukupkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Firman. Alhamdulillah. Ya, selamat siang Pak Yaldi. Ketemu lagi ya, alhamdulillah. Sebelumnya Alhamdulillah. saya ucapkan terima kasih ya karena Pak Firman rekan kerja yang mau berkolaborasi dengan saya dalam program calon guru penggerak ini. Terima kasih kembali karena saya juga bisa jadi belajar mungkin ya dari kegiatan guru penggeraknya Bapak. Saya juga bisa mengevaluasi pembelajaran punya saya jadinya. Ya. Nah, baik. Jadi kita mungkin pertama-tama kita ulas dulu waktu observasi di kelas kemarin ya. Iya Pak. Jadi setelah saya melihat bagaimana cara mengajar Pak Firman, saya tuh kadang merasa kayaknya Pak Firman nggak cocok di SMA Negeri 1 Cisarua gitu Pak. Cocoknya Bapak tuh di kampus gitu. Karena cara mengajarnya tuh udah seperti dosen gitu Pak. Aduh. Gitu. Itu Jadi mah. saya sangat mengapresiasi gitu ya, caranya tuh sangat elegan dan ya maksudnya mungkin udah di atas guru lah gitu, udah kayak dosen gitu. Waduh. Pasti saya ngajar juga pasti ada kekurangan, terlebih kan sekarang kurikulumnya baru terus berkembang, kita semakin berkembang gitu. Nah, betul, baik ya, kemarin saya perhatikan Pak Firman sudah memasukkan unsur-unsur pembelajaran berdiferensiasi, juga pembelajaran sosial emosional, di mana saya lihat di kegiatan pembukanya Pak Firman sudah menanyakan kabar, juga menunjukkan adanya kesadaran diri dan mendoakan yang rekan anak-anak yang tidak sekolah, itu kan menunjukkan adanya kesadaran sosial, melatih kesadaran sosial di anak-anak itu. Juga di kegiatan intinya juga Pak Firman menunjukkan adanya pembelajaran berdiferensiasi, yaitu diferensiasi konten ya Pak Firman. Pak. Jadi untuk teknik samplingnya itu ya anak-anak disuruh memilih sendiri itu Iya, kan ya. betul. Nah, namun ada sedikit catatan mungkin ya, yang mungkin ini supaya Pak Firman jadi lebih baik lagi. Yang pertama mungkin Pak Firman lupa untuk menyampaikan tujuan pembelajaran kemarin di ininya, Betul. di awal pembelajarannya satu itu, dan mungkin alangkah lebih baiknya nanti kalau di tengah-tengah pembelajaran itu dimasukkan ice breaking gitu supaya anak-anak tuh nge-refresh gitu, supaya nanti mengembalikan fokus mereka ke pembelajaran Pak Firman gitu. Sepakat saya Pak, karena mungkin ketika pembelajaran itu kadang terlebih untuk ice breaking ya, kadang anak-anak tuh kan jenuh ya. Iya betul. Jenuh seharian belajar mungkin. Mereka mungkin beberapa kali dituntut untuk
kreativitasnya dimunculkan di berbagai macam pelajaran gitu, di bahasa Indonesia kah, di bahasa Inggris mungkin, terus kemudian di sosiologi dan di mapel geografi pasti, di mapel-mapel yang lain juga pasti ditunjukkan. Jadinya ya saya sepakat sih untuk memasukkan ice breaking, cuma mungkin keterbatasan saya juga mungkin, saya lupa mungkin kelupaan tuh Pak. Baik, nah sekarang saya ingin mengajak Pak Firman untuk berdiskusi ya, nanti tindak lanjutnya seperti apa. Namun kita harus sepakati dulu tujuan pertemuan kita pada siang hari ini itu tujuannya untuk apa, Pak Firman? Kalau dari saya secara pribadi, tujuan pertemuan hari ini ya saya sebetulnya pengen mengetahui hasil observasi yang dari Bapak gitu, Pak Yali lakukan kepada saya, supaya nanti saya ada perbaikan lah gitu untuk mengajarnya nanti seperti apa. Kemudian kegiatan ini juga sebetulnya langka ya, kalau menurut saya langka saya dapatkan karena kebanyakan mungkin ketika saya mengajar itu cukup acuh mungkin, jadi ketika berbicara dengan teman gitu ya, apalagi kita kan sama-sama sosiologi gitu, mungkin bisa ada hal yang ditingkatkan ketika pembelajaran gitu, terlebih materinya juga mungkin itu mungkin bisa menjadi lebih menarik gitu. Oke, baik, berarti tujuannya tuh ingin mengetahui hasil observasi kemarin ya Pak Firman ya, untuk pembelajarannya, dan mungkin untuk meningkatkan juga tadi proses pembelajarannya supaya kedepannya tuh bisa sesuai dengan tuntutan kurikulum. Betul. Minimalnya. Betul. Yang mana nanti itu kan kita harus melakukan pembelajaran berdiferensiasi Pak ya. Iya. Nah, kemudian kira-kira dari Pak Firman sendiri kemarin itu yang muncul tuh permasalahannya apa aja tuh waktu proses pengajarannya? Iya, ketika proses pembelajaran itu sebetulnya kendalanya dari saya secara pribadi, ketika ini mungkin nggak apa-apa ya Pak ya, fair-fairan aja. Ketika dilakukan take video, saya rasa anak-anak itu cukup tegang ya. Cukup tegang, jadinya mereka itu seolah merasa harus kita tiba-tiba ditunjuk nih gitu, karena kan itu natural ya, maksudnya kita di ruangan yang natural terjadi seperti itu adanya. Anak-anak mungkin cukup tegang karena tidak, saya secara pribadi tidak membriefing terlalu banyak, saya cuma begitu masuk kelas saya kasih tahu kalau kelas kita akan diobservasi, sudah selesai gitu, itu aja. Jadi mungkin anak-anak cukup tegang karena gurunya jadi banyak gitu yang masuk. Betul, kemudian itu satu. Yang kedua, secara materi metode penelitian sendiri itu saya sulit untuk menyampaikan. Cuma saya melihat pembelajaran terdiferensiasi ini sebagai sebuah opsi. Karena anak berarti dia bisa memilih sendiri apa yang mau dia pelajari gitu. Betul. Nah, cuma masih cuma-cuma lagi ya. Jadinya metode penelitian itu kembali ke tracknya Pak. Kalau menurut saya kembali ke tracknya itu karena metode penelitian dijadikan sebagai alat analisis untuk anak belajar gitu. Iya, betul. Gitu. Jadi yang sebetulnya dituntut dari metode penelitian kan itu adalah analogis dan kritis terhadap fenomena yang ada di masyarakat. Nah, anak-anak itu untuk mempelajari metodenya itu yang kemudian menjadi kendala karena banyak bahasa asing. Kemudian cara mereka mengaplikasikan mungkin tidak pernah mereka lakukan di kegiatan sebelumnya. Iya, betul. Terlebih ini adalah materi kelas 10. Sejauh ini kan kita belajarnya tentang penyimpangan sosial, kemudian belajar juga tentang norma nilai, kemudian interaksi yang ada di dalam sosial, itu yang telah dipelajari. Ketika membahas tiba-tiba kepada metode, sama seperti di kuliah mungkin mereka akan agak kaget gitu. Kenapa tiba-tiba ke metode penelitian ya gitu. Lompatannya terlalu ini ya. Iya, jadi lompatannya terlalu besar. Makanya mungkin tadi ya tujuan pembelajarannya harus disampaikan secara berulang gitu di setiap pertemuan di kelas. Itu mungkin ya kendala. Ada lagi sebetulnya kendala. Kalau misalnya boleh saya sampaikan. Boleh Pak Firman, harus malah. Kendala yang kemudian saya alami di kelas adalah anak-anak ini saking beragamnya,
kelompok itu ketika saya bentuk bisa jadi melebihi eh, kelompok yang biasanya ideal kita lihat. Misal, kelompok yang biasa kita lihat itu idealnya antara 4 sampai 5 orang atau 4 sampai 7 orang lah mungkin di kelas karena mungkin anggota kelasnya banyak. Tapi karena topik yang mereka angkat hanya sedikit gitu ya yang meminat, jadinya tuh saking terdiferensiasinya itu kelompoknya jadi banyak sekali gitu. Ini saya temukan bukan di kelas yang kemarin diobservasi sih Pak. Saya mengajar juga di kelas yang lain. Ada yang anggota kelompoknya itu awalnya cuma berdua. Awalnya cuma berdua, tapi karena saya rasa itu kurang ideal, saya kemudian membujuk teman-teman yang lain. Membujuknya juga saya tidak memaksa sih. Saya bilang kalau menurut kamu topik dia menarik nggak gitu. Terus saya bilang kamu kasihan gak sih kalau misalnya mereka mengerjakan cuma 2 orang gitu. Saya rasa itu juga cukup mendorong dan akhirnya mereka mungkin tergerak ya. Teman-teman kemarin ada yang tergerak, siswa kemarin tuh ada yang kemudian pindah. Asalnya 2 orang yang mengerjakan menjadi 4 apa 5 gitu, saya lupa. 4 orang kalau saya tidak salah. Gitu. Itu yang menjadi tantangan sih. Saya mengaplikasikan pembelajaran terdiferensiasi itu cukup berat ya. Saya rasa ketika memang materinya berat gitu. Materinya memang metode penelitian itu berat gitu. Tapi yang saya senang dari belajar metode penelitian itu ketika saya mengajarkan, anak itu cukup realistis ketika melihat metode penelitian itu sebagai materi yang susah dan mereka berhasil mencapai kesulitan yang menjadi standar, mereka itu lebih senang ternyata Pak. Itu yang jadi ketika mereka belajar materi yang susah dan mereka berhasil, ternyata poin positifnya adalah mereka senang gitu. Wah, saya bisa mengerjakan gitu. Iya, ada kepuasan. Betul. Itu mungkin kendala lainnya mungkin dari keterbatasan saya mungkin mengajar masih terlalu kaku. Kemudian beberapa kali saya lihat teman-teman yang lain melakukan pembelajaran terdiferensiasi itu kayaknya itu bisa menjadi peluang sih. Bisa menjadi peluang supaya guru itu tidak terlalu kaku, baku. Kemudian anak-anaknya juga lebih kreatif untuk menggali apapun. Terlebih saya kan baru mengaplikasikan di terdiferensiasi secara konten. Belum kepada mungkin strateginya, prosesnya, proses atau produknya gitu. Itu belum sih. Saya baru lihatnya, oh mungkin ini bisa di konten gitu. Betul. Nah, gitu, berarti Pak Firman, kalau yang Pak Firman rasakan kemarin waktu kita observasi kelas itu, Pak Firman ada di skala berapa tuh antara 0 sampai 10 waktu mengajar kemarin gitu? Waktu mengajar kemarin mungkin karena kondisinya tegang mungkin 5 mungkin. 5, 6. Menurut saya itu udah bagus banget tuh Pak Firman. 5, 6 gitu ya. Saya mungkin ada di skala tengah-tengah lah. Saya nggak begitu yakin itu bagus ya. Karena tadi itu kembali lagi ke anak-anaknya mungkin cukup tegang. Karena anak-anak tegang, saya ikut tegang Pak. Sebetulnya ya jadi agak, ini bener ya enggak ya gitu. Cara membawakan pembelajarannya jadi gini gitu. Anak-anak juga kebetulan mengakui gitu. Tegang nggak? Ya Pak, cukup tegang katanya. Kenapa tegang? Kita nggak biasa di-shoot katanya. Kita nggak biasa di-shoot, ada kamera gitu di dalam kelas. Karena memang ya biasanya berjalan ya seperti itu aja gitu. Mungkin kalau off cam tuh mereka akan lebih luas lagi gitu ya Pak. Iya, istilah bahasa Sundanya mungkin ngageleuyeng lah gitu. Mengikuti alur gitu. Sudah kita mau belajar aja gitu. Jadi seolah ada taraf ideal yang harus kita capai kalau ada kamera tuh. Betul. Nah, berarti dari identifikasi masalah yang tadi Pak Firman kemukakan itu, yang pertama kan betul tadi ya, karena adanya ketegangan. Kedua, materinya itu memang materi penelitian, metode penelitian itu kan memang agak-agak tricky gitu Pak ya Pak Firman. Jadi agak sulit untuk disampaikan gitu. Terus kelompok yang ada di kelas itu banyaknya yang kurang ideal gitu ya tadi karena jumlahnya gitu. Secara jumlah. Juga tadi Pak Firman merasa masih ada keterbatasan dalam mengajar gitu, artinya ingin butuh peningkatan gitu, sampai-sampai Pak Firman berkesimpulan bahwa skalanya mungkin ada di 5 atau 6 gitu ya yang Pak Firman rasakan. Nah, kira-kira menurut Pak Firman rencana apa yang harus dilakukan gitu supaya
masalah-masalah tersebut dapat teratasi gitu ke depannya. Kalau dari sisi ketegangan mungkin ya, Ya. sebetulnya tadi Bapak sendiri yang ngasih clue mungkin ya. Ice breaking itu saya rasa harus saya kuasai lagi ya. Ya. Ice breaking, kemudian cara pembawaan kepada anak supaya ya tenang aja gitu, Ya. tidak terlalu tegang. Entah itu di depan kamera ataupun enggak, saya rasa itu harus tetap dipraktikkan gitu, supaya kita tetap luas. Kemudian dari sisi materi sih ya, mungkin cara mengajarkan metode penelitian ini yang harus saya kuasai adalah caranya menganalogikan. Oh, Jadi iya, pakai betul. analogi. Katakanlah ini yang kemarin sempat berhasil sebetulnya Pak. Ya. Cuma ini saya tidak terapkan di semua materi. Kemarin itu saya menganalogikan antara populasi dengan sampel. Ya. Nah, populasi dan sampel itu ibaratnya kita seperti beli kue, tidak mungkin kita coba semua, Ya, tapi betul. kita Itu sangat testernya menarik tuh aja kemarin gitu. saya perhatikan ya. Iya, itu mungkin cara mengajar itu harus saya kembangkan di pendekatan-pendekatan atau materi-materi yang lain. Itu dianalogikan, kemudian untuk dari pembelajaran terdiferensiasinya ya, Ya. jujur saya butuh masukan sih Pak, ketika mengambil terdiferensiasi, apakah ketika terdiferensiasi secara konten gitu ya, Ya. si anak itu harus sampai sejauh mana gitu, mereka batasan kreativitasnya, kemudian yang dikembangkannya, karena mungkin ketika kita membahas sosial atau kita membahas eksperimen sosial, anak itu jarang menemukan contoh role model eksperimen sosial yang oh ini nih gitu, eksperimen sosial jarang kita menemukan gitu. Betul, Karena betul. kan kalau misalnya di kelompok MIPA misalnya, Ya. ketika mereka melakukan eksperimen, biasanya kan yang diuji cobanya dari formulanya, mungkin Ya, betul. dari apa ya namanya, dari unsurnya mungkin. Kalau dari sosial mungkin sejauh ini belum ada yang wah ini nih paten nih untuk dijadikan contoh role model dari penelitian sosial gitu. Itu sih. Ya, Oke, cara mengajar saya masih terlalu kaku juga mungkin, itu supaya lebih luas itu. Nah, tapi kalau saya perhatikan kemarin justru Pak Firman tuh sangat bagus itu, sampai saya bilang standarnya tuh udah kayak standar dosen gitu mengajarnya ya. Justru saya juga banyak belajar dari kemarin observasi sama Pak Firman. Nah, berarti rencana-rencananya itu ya lebih sering menggunakan ice breaking juga, dalam pembelajarannya lebih banyak penganalogian, karena memang anak-anak di kita tuh kan kalau dikasih abstrak tuh agak sulit nangkep gitu ya ketika kita analogikan. Nah, baru dapat konsepnya gitu. Iya. Nah, kira-kira untuk eksekusi rencana-rencana yang tadi Pak Firman sampaikan itu kira-kira kapan tuh Pak Firman akan mulai? Ini adalah materi yang nanti berkepanjangan Pak, di kelas 11 dan kelas 12 juga nanti ada. Jadi sebetulnya perbaikan yang saya lakukan itu tidak terbatas ruang dan waktunya gitu. Ya. Selama si anaknya masih memungkinkan untuk saya ajar kembali di tingkat berikutnya, jadi saya masih bisa melakukan pengembangan untuk diri saya sendiri. Momennya mungkin ya, momen untuk belajarnya saya bisa kembangkannya dari sekarang-sekarang, termasuk ketika saya berkumpul misalnya dengan Bu Atia, guru sosiologi lagi, atau dengan Bapak tentunya. Kita bisa ini sih ya, bisa berkolaborasi untuk pembelajarannya gitu. Jadi saya bisa lakukan dari sekarang gitu. Nah, untuk yang permasalahan yang menganalogikan itu, saya perlu mendiskusikan lagi mungkin apakah analogi yang saya terapkan itu cocok mungkin ya kepada siswa. Jadi mungkin harus sering-sering lagi sih ngobrol dengan Pak Yaldi mungkin ya. Jadinya supaya bisa bermain logika di tengah analogi itu seperti apa gitu. Kemudian untuk pembelajaran terdiferensiasi sih saya harap bisa mengikuti program yang Bapak ikuti juga. Terlebih karena memang itu dorongan, wah kayaknya belajarnya rame gitu. Kayaknya saya nggak tahu sih apakah betul rame atau seperti apa gitu. Rame benar Pak. Mudah-mudahan sih ya saya terdorongnya pengen ikut lagi. Cuma
saya pengennya menyelesaikan dulu studi yang sedang saya lakukan. Karena kebetulan untuk pengembangan materi saya sering kali berdiskusi sih dengan Bu Atia. Cuma ya memang sekali lagi materi metode penelitiannya yang kemarin ada gitu berjalan itu cukup berat mungkin ya gitu untuk disampaikan oleh guru. Dan itu tergantung anak-anaknya juga sih, mereka punya dunia selebar apa gitu. Betul. Jadi kepekaan mereka juga yang harus dikembangkan gitu. Kalau ditanya bisa mulai dari kapan, sebetulnya dari besok dan kemarin-kemarin juga ya tetap kita ada pengembangan, tapi mungkin untuk disupervisi kemudian dievaluasi seperti ini, ya sekali lagi saya katakan momennya cukup langka. 1 tahun paling kita mendapatkan supervisi antara 2 atau 3 mungkin 3 kali gitu. Itu mungkin Pak. Oke. Berarti Pak Firman punya komitmen ya untuk memulai secepatnya, mungkin mulai dari sekarang. Dan tadi sangat menarik ya, salah satu solusinya dengan melakukan kolaborasi, baik itu dengan sesama guru sosiologi, mungkin dengan pimpinan atau dengan rekan kerja yang lain. Dan diskusinya supaya lebih memperkaya khazanah kita untuk mengajar gitu. Dan memang betul Pak Firman, saya sangat mendorong ya rekan-rekan yang lain termasuk Pak Firman juga untuk mengikuti program guru penggerak ini, karena programnya tuh sangat memperkaya kita sebagai guru, dan kita tuh jadi belajar lagi, karena guru itu kan bukan hanya mengajar, tapi kita tuh belajar juga ya. Belajar bagaimana belajar menjadi guru yang lebih baik lagi begitu. Dan saya jamin programnya sangat seru dan sangat berkesan lah untuk kita gitu. Oke Pak Firman, kalau begitu saya cukupkan diskusi untuk hari ini. Terima kasih atas waktu dan perkenannya, juga kesediaan Pak Firman untuk berkolaborasi dengan saya di program ini. Oke, begitu Pak Firman. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun. Salam sulna.